Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Iqbal Asari di channel Ikro Knowledge. Oke, baiklah, pada video kali ini kita akan mereview sebuah drone yang sering saya pakai. Kita langsung saja. Di sini saya memiliki drone Mavic Mini. Sebenarnya ini drone Mavic Mini ada dua tipe. Yang pertama tipe basic, dimana tipe basic itu kita cuma mendapatkan satu buah drone dan remote tok, bukan HP-nya ya, cuma remote-nya saja. Tapi kali ini saya mereview drone tipe yang kedua itu, yaitu drone Mavic Mini Combo. Oke guys, combo. Nah, di sini di combo itu kita mendapatkan satu buah tasnya, terus propeller guamnya, bahasa Bugisnya itu pelindung baling-balingnya, 3 buah baterai, berarti ada 2 buah baterai cadangan, terus ada apa ini, casnya, cas ya, ini baterainya dimasukkan ke dalam cas, ini disambungkan dengan kabel data gitu ya. Terus remote-nya itu sendiri ya jelas dong, tanpa remote kan kita tidak bisa menerbangkan ini drone-nya. Dan satu buah drone Mavic Mini. Oke, itu yang ada di dalam paket ini. Kita langsung saja kita lihat drone-nya bagaimana modelnya secara langsung. Ini kita simpan dulu di sini. Baiklah guys, kita akan mereview secara detail. Ini tasnya tadi ada tulisan DJI Mavic-nya. Tasnya itu terbuat bahan yang lumayan kuat. Jadi mungkin kalau jatuh, drone yang di dalam atau barang yang ada di dalam masih terbilang aman lah. Oke, kita buka langsung. Tada! Ini dia isi paket dalam tasnya. Jadi satu-satu dulu ya guys. Pertama drone-nya itu modelnya begini. Ini kalau saya lihat model kodok, mirip kodok lah. Besarannya itu hampir sama besar dengan telapak tangan saya. Nih, ada tulisan DJI-nya juga. Ini drone yang mudah dibawa-bawa karena dia termasuk jenis drone lipat ya, drone lipat. Dia menggunakan kamera gimbal 3 axis. Wah, jadi dia punya layar itu tetap tenang kayak ayam gitu, tetap stabil ya guys. Terus di sisi bawah ini ada sensornya guys. Jadi untuk DJI Mavic Mini ini sensornya cuma ada di bawah. Kalau DJI Mavic atau DJI Mavic Pro 1, Pro 2 itu kayaknya dia memiliki sensor di depan sini guys. Kalau ini cuma aksesoris supaya mirip-mirip DJI Mavic. Terus di bagian belakang itu ada slot memory card ya. Memory card. Terus sampingnya ini untuk kabel USB kalau kita mau mengambil data dalam kartu memori tanpa mencabut memorinya. Jadi kita bisa melalui kabel data. Kabel datanya itu ini guys, ini. Tahu kan kabel data? Ya dong, pasti tahu. Terus untuk baterainya itu lokasi tempat baterainya itu di sini. Tada! Oh, kayak bagasi ya. Ini kayak pesawat. Jadi ini tempat baterainya, kita ambil dulu satu baterainya guys. Guys, baterainya, jadi cara memasangnya itu ini. Oke, terpasang guys, tutup. Kalau kita mau cek indikator baterainya dia sudah berapa full atau tidak, ini kita coba klik 1 kali di tombol powernya. Nah, ini berarti dia ada di sekitaran 60% ya guys, sekitar 60%.
Nah, kita coba lihat kameranya tadi yang seperti ayam. Nah, ini yang saya sukanya dari drone yang pakai gimbal itu, kameranya itu lucu, cikleng cikleng cikleng, goyang-goyang gitu. Kameranya ini kualitasnya bisa sampai 2,7K, 2700 pixel ya guys, jadi lumayan bagus lah kualitasnya. Oke, kita lanjut ke remote-nya. Nanti kita coba bagaimana kameranya ini berfungsi apa enggak ya. Oke, kita lanjut ke remote-nya. Jadi remote-nya itu berbentuk begini, dia hampir seukuran dengan drone-nya ya. Ini seukuran dengan drone-nya. Nah, ini lumayan berat, bukan kayak remote mainan, bukan kayak toys ya guys. Jadi dia betul-betul remote asli, asik. Untuk joysticknya itu dia berada di sini, nih tempat penyimpanannya. Jadi tidak seperti DJI Spark itu joysticknya tidak bisa dicabut, jadi kita harus membeli tambahan untuk pengaman joysticknya. Kalau Mavic Mini ini sudah ada tempat penyimpanannya, jadi aman lah untuk dibawa. Jadi modelnya begini, ini kontrolernya, gimbalnya lumayan lembut ya. Terus di sini ada tombol powernya ya, Jadi cara menyalakannya itu klik satu kali dulu, baru klik satu kali tahan sampai dia berbunyi begitu guys. Terus di sisi kiri itu ada tombol RTH. RTH itu kalau drone-nya low signal, drone-nya itu bisa kembali ke titik awal dia mulai terbang. Jadi hati-hati menggunakannya juga guys, jangan sampai pas teman-teman menerbangkan drone ini di atasnya ada ranting pohon, nah bisa jadi drone-nya hantam ranting pohon. Nah, sekedar informasi aja itu guys. Terus sisi kiri dari remote ini ada kabel untuk kabel USB penghubung antara remote dan HP. Jadi HP-nya nanti kan dijepit di sini, jadi kayak stick ya, stick mungkin main PS apa ya namanya dulu itu, PSP ya, PSP. Terus kita lanjut sisi depannya ini ya, ini ada tombol warna merah, titik merah ini untuk ngerekord ya, merekam ya. Kita klik tik bunyi, itu sudah mulai merekam. Terus di bawahnya ini apa lagi namanya, roll untuk membuat kameranya ini naik dan turun ya. Navigasinya lah, navigasi kameranya. Terus ini tombol untuk foto, karena ada logo foto di sini guys. Untuk antenanya ini berfungsi dengan baik, tidak seperti drone yang mainan itu dia cuma aksesoris. Kalau ini berfungsi sesuai fungsinya. Ini modelnya. Kalau sisi kanan remote ini tidak ada apa-apa, polos. Jadi penampakan remote-nya cuma begini guys. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi yang dimaksud tempat baterainya juga ada logo DJI-nya, jadi bukan KW-KW, bukan kaleng-kalengan, ini asli. Nah, ini untuk kalau kita mau ngecas baterainya guys, kita masukkan semua baterai. Terus ini tombol untuk ke kabel USB-nya. Ini tombol power untuk menyalakan ini atau melihat indikator baterai yang
sudah terpasang, apa dia mau full atau ada yang kurang. Contoh ya guys, kita klik tik, nah ini dia menyalakan, ini berkurang, ini full, nah ini kosong, iyalah kosong karena memang baterainya kan ada dalam situ. Dan untuk sisi lain tidak ada polos, cuma itu aja. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, untuk kabel dari remote ke HP-nya kita mendapatkan 3 buah kabel, tapi fungsinya beda-beda. Ini ada beberapa tipe HP kayak ini kan khusus untuk kabel ke Android, tipe HP yang Android satu. Terus ini untuk tipe iPhone, ya, iPhone. Terus ini untuk HP tipe C, kabel datanya tipe C. Jadi lengkap lah, untuk teman-teman pasti ada di sini salah satunya jenis HP teman-teman yang digunakan. Terus kita mendapatkan 3 buah cadangan propeller, ya, atau baling-baling. Nih 3 buah. Jadi jangan takutlah kalau baling-balingnya rusak. Terus kita mendapatkan 2 buah kabel data juga, ya. Ini saya belum gunakan, ini belum saya gunakan. Terus ini yang sering saya gunakan. Dan batok atau kepala chargers ini juga asli guys, ini ada tulisan timbul DCI, jadi bukan KW-KW-an juga ya guys. Terus kita mendapatkan juga cadangan propeller guys, jadi jangan sampai dan semoga tidak joysticknya patah atau hilang. Nah, kita masih memiliki cadangan joystick. Terus kita juga mendapatkan 1 buah obeng, saya belum buka juga guys. Intinya ini obeng, ini gunanya untuk kalau kita mau membuka baut yang ada di propellernya, ya guys. Jadi Mavic Mini Combo ini sudah saya rasa sudah lengkap lah untuk terbang, mengambil video-video, sudah puas lah kita terbang. Tapi ada kekurangannya. Yang pertama itu ada di kabelnya ya guys, karena saya punya HP itu tipe Android. Ini kan Android ini tidak bisa terbalik ya cara pasangnya, tidak seperti tipe C atau iPhone bisa terbalik bolak-balik. Karena saya punya HP merek Asus ZenFone Max 2, ininya itu terbalik. Jadi kalau ini masuk ke dalam remote, ini harusnya terbalik begini. Berarti sudah mengurangi panjang ini atau merusak ya kabel. Jadi saya harus membeli kabel baru yang lumayan panjang, dan untuk menyambungkan remote ke HP saya. Ini dia guys, tambahnya kabel yang saya beli guys. Tapi kalau teman-teman punya HP tipe C atau iPhone ya enggak usah. Dan terus saya juga membeli tambahan ini signal buster. Wah, remote-nya bunyi-bunyi guys. Nih, jadi ini untuk fungsinya untuk menambah jarak terbang drone kita ya. Saya belum coba sih, ini paketnya baru datang, jadi mungkin nanti saya sekalian coba kalau kita uji coba terbangnya di video selanjutnya ya guys. Nih, terus untuk propeller gearnya itu
modelnya begini. Ini pelindung baling-balingnya ya guys, kalau kita mau menerbangkannya di indoor, atau untuk teman-teman yang masih ragu untuk menerbangkannya, takut dia mungkin menabrak ranting atau tembok atau apalah, mungkin bisa menggunakan ini. Dan satu lagi guys, drone ini punya garansi TAM 1 tahun. Jadi ini DJI, ini kartu garansinya guys. Ini ada daftar alamat-alamat service centernya. Nih masih kosong karena saya ini beli online. Nih, jadi ada kartu garansi TAM-nya 1 tahun. Oke guys, mungkin cuma itu saja. Jadi cara mengaktifkan drone ini, caranya itu ini kaki-kakinya ya dibuka seperti ini. Nah, yang di bawah ini, jadi modelnya kalau kakinya sudah direntangkan dia begini. Nah, sudah kayak laba-laba. Nah, cara aktifkannya sama seperti remote-nya. Klik 1 kali dulu, baru klik 1 kali tahan. Nah, sampai dia bunyi. Tuh, dia punya gimbal kamera kalibrasi. Jadi ini yang saya bilang gimbal 3 axis tadi itu, kalau yang bagi teman-teman yang belum paham, itu dia gimbal kameranya dia menghadap ke depan terus 90 derajat ya. Ini, kan? Kalau drone-nya dalam keadaan terbang itu anginnya kencang, jadi pengambilan gambarnya itu tetap stabil. Karena itulah fungsi dari gimbal 3 axis. Nah, kita uji coba tadi ini navigasi anunya, kameranya. Ini kita putar ya. Tuh dia turun. Oke, naik lagi. Nah, itu untuk mengatur sudut pandang kameranya guys. Oke, cara menyalakan drone-nya itu begini. Kita singkirkan dulu ya guys. Jadi ini sticknya kita arahkan ke dalam semua. Jadi gini. Nah, nyalakan guys. Terus kalau mematikannya itu ya, ini sisi joystick sebelah kanan itu kita tahan ke bawah agak lama. Mesinnya mati. Oke guys, jadi begitu cara menyalakannya. Cara mematikan remote-nya, klik 1 kali, klik tahan. Sama ini juga, klik 1 kali dan tahan. Sip, lanjut. Itulah tadi review dari drone Mavic Mini yang tipe combo guys. Jadi untuk link pembeliannya saya akan sertakan di kolom deskripsi.
Kalau masalah harga, mungkin harganya bisa naik ataupun bisa turun. Tapi yang pada saat saya beli drone ini itu harganya masih 7 juta. Kalau di Makassar itu harganya 7,5 ya. 7,5 itu di MTC. Oke, guys. Jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya serta like jika teman-teman menyukai video saya kali ini. Kalau ada komentar atau punya masukan-masukan tambahan, tolong ditulis di kolom komentar. Oke, guys, bye bye, see you next again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.